Selamat pagi, smart people yang ada di Zoom, di Instagram, maupun yang ada di YouTube. Selamat datang lagi di Morning Stock Fix ya, salah satu program yang dimiliki oleh RHB Sekuritas Indonesia. Senang sekali saya bisa bertemu smart people semua di awal pekan yang coba sebentar saya lihat dulu keluar. Wah, sangat cerah sekali ya, seperti nampaknya portofolio smart people semua. Kurang lebih ya dalam 30 menit ke depan saya akan memaparkan informasi pasar dan juga pertumbuhan sektor tertentu. Perkenalkan, saya Ilham sebagai technical analyst di RHB Sekuritas Indonesia. Dan saya ingin tahu nih, bagi smart people pagi ini yang sudah pada siap, coba ketik siap pada kolom chat sekarang sambil saya share materi hari ini. Baik smart people, yang kita tahu ya, pekan lalu emas nih mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan ya dibandingkan beberapa hari sebelumnya yang kita tahu emas sendiri mengalami koreksi ya. Nah, pekan lalu pada Jumat emas mengalami pertumbuhan sebesar 2,21% ke 3.362 per troy ounce. Ada emas per gramnya yang mengikuti juga tumbuh sebesar 2,43% ke 1.782.625 per gramnya. Ada silver yang mengalami pertumbuhan juga sebesar 0,59% ke 36.930. Ada Brent nih yang mengalami koreksi cukup dalam sebesar 3,74% ke 69 per barel. Ada gandum yang mengalami koreksi juga ya sebesar 0,63% ke 507. Ada nikel yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,25% ke 14.980. Dan ada CPO yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,35% ke 4.245. Nah, Smart People berdasarkan aplikasi RHB Trustmark ID pada Jumat pekan lalu ada sekitar 502 saham yang mengalami penguatan, ada 348 saham yang mengalami pelemahan, dan ada sekitar 244 saham yang ditutup stagnan. Kalau misalnya kita lihat net buy dan juga net sell, net buy-nya pekan lalu hari Jumat ya, saham Telkom terbesar sebesar 148,7 miliar, ada saham Toba sebesar 111,8 miliar, dan ada saham Beraja sebesar 107,7 miliar. Kalau kita ngomongin soal net sale yang terbesar pada Jumat pekan lalu ada BRPT sebesar 133,2 miliar, ada BMRI 130,9 miliar, dan ada saham Pegeo sebesar 58,8 miliar. Dan kalau kita trace back ya, sepekan terakhir nampaknya net sale tiga teratas tuh rata-rata ada aja perbankan yang masih melakukan net sale. Dan untuk pertumbuhan indeks sektoralnya ya, Jumat pekan lalu yang paling tinggi itu ada sektor basic materials yang bertumbuh sekitar 3,01%, kemudian disusul infrastruktur sebesar 2,9%, dan ada consumer cyclicals yang bertumbuh sebesar 1,55%. Nextnya kita akan melihat perkembangan dari indeks Dow Jones ya secara technical analysis. Jadi smart people pada tanggal sebentar ya pekan lalu ya, indeks Dow Jones mengalami koreksi yang cukup dalam sebesar 1,23% ke 43.588. Support yang garis atau area yang sebelumnya menjadi support telah menembus ke bawah dan sekarang menjadi resisten. Rentang pergerakan dari indeks Dow Jones itu di antara 43.379 hingga 43.978. Itu kalau secara klasik support dan resisten. Kalau secara pattern ini ada pola yang bernama double tops. Ini kalau potensi penurunannya ke 42.467. Tapi semoga indeks Dow Jones ini masih bertahan di atas supportnya ya, yang sekarang di 43.379. Sebelum kita ke IHSG, kita akan intip-intip terlebih dahulu ya ke USD IDR yang pekan lalu mengalami pelemahan sebesar 0,21%. Untuk resistennya atau batas atasnya di area 16.489 atau kalau kita buletin di 16.500 ya, smart people. Dan level supportnya ya atau rentang bawahnya di 16.381.
Ya, saya berharap IHSG, rupiah tidak melemah dan melebihi di 16.501. Karena apa? Bisa terjadi konfirmasi ya. Ini ada pola double bottom ya, smart people. Dan potensi pelemahannya bila terjadi pola double bottom ya, kita konfirmasi ini balik lagi ke 16.800. Tapi kita lihat kebijakan-kebijakan apa yang bisa memengaruhi kekuatan dari rupiah sendiri ya, yang didasarkan oleh pemerintah Indonesia ke depannya. Kita lanjut ke IHSG. IHSG ini tentang pergerakannya di 7.469 hingga 7.567 atau kita buatin di 7.600. Sebenarnya secara Fibonacci retracement IHSG pada tanggal sebentar saya geser dikit pada tanggal 31 Juli pekan lalu ya ini sudah menyentuh golden ratio di 61,8% ya. Habis itu dia pekan lalu ya hari Jumat ditutup positif sebesar 0,71%. Saya menilai selama IHSG berada di atas ya atas golden ratio-nya 61,8%, ini masih ada potensi upside ya untuk IHSG dengan level resisten atau rentang atasnya di 7.600. Jadi bisa dimanfaatkan tuh untuk smart people mencari saham-saham pilihan. Nah, sebelum masuk kita ke tiga pilihan saham hari ini, kita akan mengulas pilihan saham Mas Fala terlebih dahulu ya. Jumat pekan lalu ada Goto, Pani, dan juga Mapa. Kita lihat untuk Goto ya, bagi smart people yang mengambil di level 63, ini sudah TP1 ya di 67. Namun bagi smart people ada dua nih, yang sudah, yang pertama yang sudah realisasi, kemudian yang belum mengambil itu di level mana? Yang sudah direalisasi itu ya udah TP, dan yang belum mengambil saham Goto ini trading plan-nya masih bisa ya. Entry point yang cukup optimal dari Mas Fala ini entry-nya di 63, TP satunya di 67 dan TP 2-nya di 70. Nah, bagaimana bagi smart people yang sudah mengambil saham Goto dan masih bertahan atau masih ada nih saham Gotonya di dalam portofolio? Ini bisa di hold terlebih dahulu ya. Apalagi bila hari ini saham Goto berhasil breakout di atas MA 60-nya, ini menjadi indikasi yang cukup baik lagi dari saham Goto. Nextnya untuk Pani. Untuk Pani pekan lalu ya ditutup terkoreksi sebesar 2,27%. Untuk level entry area buy-nya ya di 15.825. Namun bagi smart people yang kemarin ya atau pekan lalu sudah masuk saham Pani bisa di hold terlebih dahulu. Oh ya, sebagai reminder ya, ketika saya dan juga Mas Fala bilang area entry-nya misalnya di 15.825. Nah, keputusan entry buy-nya di mana, kita balikan lagi ke smart people masing-masing. Smart people bisa entry di atas area buy atau di bawah area buy. Nah, target profit pertamanya untuk saham Pani di 16.975. Bagi smart people yang belum membeli saham Pani ya, atau hari ini ya, kayaknya saya mau beli saham Pani, area entry-nya masih sama ya. Area entry dari Mas Fala di 15.825. Nextnya untuk saham apa? Untuk saham apa ini area entry-nya di 670 ya bagi smart people yang pekan lalu sudah mengambil saham apa nampaknya hari ini atau masih floating profit ya, bisa di hold terlebih dahulu. Nah, bagi yang belum, entry point-nya masih sama ya di area 620 670 di half candle pada tanggal 31 Juli 2025 dan target profit pertamanya di area 720. Nah, pilihan saham hari ini ada MDKA, MIOR, dan ESA. Salah satu kenapa pilihannya MDKA karena saya melihat ya ada pertumbuhan yang cukup signifikan pada komoditas emas ya pada Jumat pekan lalu. Jadi bisa dimanfaatkan nih bagi smart people mencari saham-saham yang berhubungan dengan emas ya. Salah tiganya mungkin MDKA, Antam, dan juga BRMS. Tapi saya ambil dari MDKA terlebih dahulu. MDKA ini ya pekan lalu ditutup sebesar 3,81%, dan saya menilai bahwa area entry yang cukup optimal di 2.400 dengan target profit pertama di area 2560 ya, potensi upside-nya sekitar 6,6
27% dan target profit keduanya di area 2.750 dengan potensi upside sekitar 14.000 sorry 14,58%. Secara tren kalau misal kita lihat ya saham MDKA ini ada higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, ini lower high. Kemudian higher high ini sedang atau berproses membentuk higher low ya smart people. Dan secara tren ya pakai klasik support ya atau diagonal support ini masih ada potensi upside dari saham MDKA dan bisa dimanfaatkan oleh smart people semua dengan trading plan yang berlaku. Nextnya saham Myor atau Mayora, Mayora Indah, ini pekan lalu ditutup bullish hammer ya, yang mengindikasikan ada potensi upside lagi terhadap sebuah emiten atau dalam case ini adalah saham Mayora. Dan smart people entry buy-nya ini bisa dimanfaatkan di buy on support di area 2230 dengan target profit pertama di area 2380 potensi upside sekitar 6,73% dan target profit kedua di area 2530 dengan potensi upside sekitar 13,45%. Jangan lupa level stop loss-nya di area 2080. Kenapa saya memilih saham Myor atau Mayorida ini sebagai stock pick? Yang pertama, ini sudah breakout ya dari area resisten sebelumnya di 2210 hingga 2230 dan ada mungkin ini bisa dibilang double top tapi tidak terlalu sempurna ya. Ini sorry bukan double top, double bottom. Ini bottom yang pertama, ini bottom yang kedua. Nah, potensi upside ya kalau misalnya kita menggunakan pattern ya pattern dari double bottom ini kurang lebih di area 2480 untuk target profit yang kedua. Tapi kalau menggunakan klasik super dan resisten, ini resisten yang pertama di 2380 untuk target profit pertama dan resisten kedua di 2530 untuk target profit kedua berdasarkan dari resisten pada 28 April 2025. Oh ya, ngomongin soal MDKA ya, Smart People tidak hanya beli saham MDKA saja, tapi Smart People bisa membeli atau trading di waran terstrukturnya. Next, di pilihan ketiga, topik hari ini yaitu saham ESA. Ini ada gambar-gambar apa nih Smart People yang tahu nih, apa 50%, 61,8%. Anyway, ini adalah salah satu tools yaitu Fibonacci Tools ya yang cukup familiar saat ini sepertinya untuk smart people ya yang sering mengikuti morning topic. Jadi ketika si saham PESA ini berada di area zona golden ratio-nya ini memantau kembali atau mengalami technical rebound dan bertahan di area supportnya 625 dan itu bisa menjadi indikasi bagi smart people untuk entry di saham ESA ya di area 625 dengan target profit pertamanya di 665 dan target profit keduanya di 710 dengan potensi upside kurang lebih sekitar 13,6%. Secara moving average atau triple moving average untuk saham ESA sendiri pada tanggal 30 Juli 2025, saham ESA mengalami golden cross MA10 yang warna hijau terhadap MA60 yang warna merahnya. Itu untuk saham ESA. Dan sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Jadi bagi smart people yang memiliki pertanyaan atau keresahan mengenai saham yang ingin dianalisis secara teknikal, bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Dan pertanyaan pertama dari Pak Usman. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bisa bahas NCKL dan Harum. Ngomongin soal NCKL ya. Beberapa beberapa atau pekan lalu saya juga sempat drop ya di saham NCKL. Saya nggak tahu apakah smart people dapat forwardan dari sales masing-masing mengenai saham ini dan sudah target profit kedua ya kurang lebih ini 29, 1, 2, 3, 4 ya seminggu ya. Kurang lebih seminggu lah NCKL eh, ke target profit duanya di 15,6%. Nah, bagi smart people yang belum mengambil saham NCKL, ini ada dua strategi, namun cukup risky ya. Ya, strategi kedua sih cukup risky. Strategi pertama yang sedikit konservatif, ini smart people bisa entry buy-nya di area sebentar. Saya lihat terlebih dahulu. Ini ada dua ya. Entry buy pertama di 780. Anyway, untuk trading plan sebelumnya ya sudah terjadi, jangan terlalu
lihat ya smart people. Oh ini sebentar saya riset terlebih dahulu. Nampaknya ada yang pencet kali ya. Di layar ada coret-coret. Untuk saham NCKL, entry buy-nya di area 780 dengan target profit pertamanya di 815 dan target level stop loss-nya di area 745 dan target profit kedua di area 855 untuk NCKL trading plan konservatif. Dan Mas Ilham kalau misalnya trading plan yang agresif itu seperti apa? Jadi entry buy-nya di sini Sobat People. Ya, di area 815 atau beli harga saat ini dengan target profit pertamanya di 855, kemudian level stop loss kurang lebih di area 775 hingga 780 dan target profit keduanya kita ambil resisten sebelumnya saja di area 920. Ini adalah untuk trading plan bagi small people yang memiliki profil risiko agresif. Jangan sampai bilang gini, kita tahu nih bahwa kita punya trading profil risiko konservatif, terus mengikuti trading plan agresif, terus floating loss, terus bilang ah gimana nih, morning stoppage nggak bener nih trading plannya dan sebagainya macamnya. Nah, sebelumnya kan saya sudah ada dua nih, ada dua yang trading plan saya sharingkan ya, Smart People. Jadi perlu diperhatikan kembali semua keputusan ada di tangan kita masing-masing. Nextnya selain ECKL kita ke Harum. Harum Energi kalau kita lihat sebentar. Yap. Pekan lalu hari Jumat ini mengalami kenaikan cukup signifikan di 4,43% bagi smart people yang ingin mengambil atau membeli saham Harum ini bisa di entry point-nya di 810 dengan target profit ya yang kecil-kecil saja atau yang dekat-dekat saja di 855, level stop loss-nya di 765 dan target profit keduanya di area 910 dengan potensi upside sekitar 12,35% untuk Harum. Kemudian Pak Hendy, Assalamualaikum Mas Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendy, mohon review ADMR. Ini ADMR juga cukup menarik. ADMR juga saya sempat drop ya di grup internal saya. Semoga sales dari Smart People semua dapat forwardannya ya Smart People. Kemudian trading plan-nya jadi area support ya. Untuk ADMR ini berada di area 1090 hingga 1100. Untuk trading plan-nya masih sama. Jadi bagi Smart People yang ingin trading sama ADMR, entry point-nya di 1090 hingga 1100. Target profit pertamanya di area 1160 dengan potensi upside sekitar 6,42% dan target profit kedua di 1230 dengan potensi upside sekitar 12,84%. Ini cukup menarik juga saham ADMR ketika saham ADMR ini bisa bertahan di area support atau area antrinya di 1090 hingga 1100 dan ada indikasi pembalikan arah. Ini resisten atau resisten jangka menengahnya kan ini di 1230 yang menjadi target profit kedua. Kalau bisa tembus lagi, ini ada pola yang namanya sebentar. Saya sedikit bocoran ya. Ini ada pola yang namanya X, A, B, C. C-nya di sini, di agak atas. Jadi panjang XA, ya, panjang BC sama dengan panjang XK. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau kita ambilkan garis, ya, nah, ini kurang lebih di area resisten 10 Desember 2024. Itu kalau pakai metode XABC. Kalau kita menggunakan Fibonacci eksternal, kurang lebih di 1380. Balik lagi, Smart People. Ini full price action dan proyeksi dari saham ADMR secara technical analysis. Nextnya selain ADMR, semoga terjawab Pak Hendy. Kemudian kita ke SMGA atau SMGR mungkin ya, OASA dan TOWR. Oh SMGA. Oh berarti sumber mineral. Baik ke SMGA ini dari Praksya aja 85 ini saya sudah ingin reminder ke semua people semua volatilitasnya cukup tinggi ya untuk saham SMGA. Namun bagi smart people yang mempertimbangkan membeli saham SMGA ini entry point-nya di 83 ya. Sebentar, target profit pertamanya di 88 ya naik
tiga tik aja udah 6% ya smart people. Kemudian level stop lossnya di 78 dan target profit keduanya ini bisa di 93. Ini perlu di reminder yang kedua, yang pertama itu volatilitasnya cukup tinggi, yang kedua adalah trennya sideways. Jadi bisa rentan ya pergerakannya naik turun dibandingkan trennya sedang uptrend ataupun sedang downtrend. Itu untuk saham SMGA. Next kita ke OASA yang nampaknya pekan lalu ya baru mau bilang pekan lalu terjadi koreksi yang cukup dalam dari tanda-tandanya sih dari 29 Juli ya. Ini juga ada shooting star pada 28 Juli 2025 dan ini berada di area resistennya. Jadi itu bisa menjadi indikasi bahwa suatu emiten atau suatu saham berpotensi mengalami penurunan. Next targetnya ini menggunakan Fibonacci ya. Ini support ya, support agak sedikit. Saya bilang nggak terdekat ya. Ini dekat mengarah ke tengah ya. Ini di level 120. Namun kalau misalnya kita persempit lagi untuk Fibonacci apa namanya eksternalnya ini sudah masuk di area supportnya dari saham Oasa. Ini ada dua trading plan yang bisa smart people lakukan. Ini trading plan moderate. Yang pertama smart people bisa entry Oasa ya di area 141 dengan target profit pertamanya di 154, jangan lupa level stop loss-nya di 129, dan target profit keduanya di 165. Ini untuk yang moderate. Dan untuk yang konservatif ini bawahan dikit ya. Untuk target profit pertamanya di area 126 ya. Level stop loss-nya di area 114, entry-nya di 120. Target profit keduanya di area 132. Bila saham OASA pekan ini terjadi koreksi yang cukup dalam lagi ya untuk saham OASA. Next ya TOWR. Nah, kalau kita lihat saham TOWR ini sudah masuk kepada trading plan-nya, sudah digambarin ya. Smart People ini area entry-nya masih sama di 625. Nah, kok bisa sih Mas Ilham menggambar hal ini? Balik lagi Smart People menggunakan Fibonacci retracement. Ini sudah menyentuh di area golden ratio-nya 61,8% di 615 dan selama saham TOR berada di atas area tersebut atau konservatifnya selama berada di area atas 595 masih ada potensi upside terhadap saham TOR dengan target profit pertamanya di 660 potensi upside sekitar 5,6% dan target profit keduanya di area 700 bulat nih. Apalagi potensi upside juga 12% bulat untuk saham TOWR. Kemudian kita lihat, semoga terjawab ya, Pak Kevin, Pak Endik, BBNI. Ah, ini kapus ya. BBNI. Nah, untuk BBNI bagi smart people semua kita lihat walaupun ya nampaknya Jumat pekan lalu ditutup stagnan ya di area 4010. Ini untuk saham BBNI masih ada potensi koreksi yang cukup terbatas saat ini ya di area 3940 dan target profit pertamanya di area 4100. Kemudian level stop loss-nya di area 3760 dan target profit keduanya di 4240 dengan potensi upside kurang lebih sekitar 7,89%. Nextnya saham ERA. Saham ERA kalau kita lihat secara Fibonacci eksternalnya saya juga penasaran nih potensi downside-nya itu ke area 416 apalagi pekan lalu ya hari Jumat ini ditutup sangat dalam ya koreksi sebesar 7,82%, tekanan jualan juga masih tinggi hampir full candlestick Marubozu yang mengindikasikan masih ada potensi penurunan dan di sini juga ada kurang lebih double top ya. Double top di sini targetnya sih sebenarnya kalau by pattern ini di 378 ya. Tapi saya lebih konservatif menggunakan tools Fibonacci eksternal untuk memproyeksikan potensi penurunan dari saham merah di area 416. Entry buy-nya ya target profit pertamanya bisa di area 442, resisten di 6 Maret ya
atau saat ini masih menjadi support ya Smart People 416, level stop lossnya di 390 dan target profit keduanya kita ambil resisten sebelumnya di 464 untuk saham ERA. Nah, Smart People nampaknya dikit lagi market akan buka sebagai kesimpulan IHSG. Hari ini masih ada cenderung potensi upside ya untuk pergerakannya. Stock pick hari ini ada MDKA, MIOR, dan ESA sebagai reminder ya. Karena pekan lalu komoditas emas khususnya mengalami kenaikan bisa diperhatikan saham-saham yang berhubungan dengan emas. Terima kasih atas semua pertanyaannya dan kami juga ingin mengingatkan sekarang semua people bisa mulai investasi di era BTS ID dengan transaksi beli sebesar 0% alias gratis khusus untuk akun baru ya. Dan bagi semua people ya yang sudah memiliki akun RHB Trisma ID bisa menikmati juga promo margin sebesar 8,88% ya. Jangan lupa Morning Stock Pick atau MSP diadakan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Selain saham, Smart People juga bisa trading yang namanya warrant terstruktur, call, dan juga put. Untuk explore lebih lanjut, Smart People bisa explore di aplikasi RHB Trader ID atau explore di website warrantindonesia.co.id. Dan juga Smart People bisa menikmati fitur Aro yang dimiliki oleh RHB Smart ID untuk membantu mempermudah dalam membuat trading plan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya ya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas Indonesia. RHB Smart ID, easy, quick, smart.